Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas distribusi frekuensi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Kita lihat, yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Jadi data yang telah kita dapatkan dari sebuah penelitian, kita kelompok-kelompokkan ke dalam kelas-kelas. Kemudian kita kaitkan dengan jumlah data atau frekuensi banyaknya data yang muncul. Kelebihan dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sementara kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Contoh tabel distribusi frekuensi. Ini adalah data atau tabel yang menyajikan data tentang tinggi badan mahasiswa Unicom. Ini kelas pertama. Kelas pertamanya 151 sampai 153. Dengan jumlah frekuensinya 3. Artinya ini batas bawah. Ini batas bawah kelas pertama. Ini batas atas kelas pertama. Ini dinamakan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya. Jadi ini batas bawah kelas pertama, ini batas atas kelas pertama. Ini batas bawah kelas kedua, batas atas kelas kedua. Yang ini adalah frekuensi kelas kedua, atau banyak data yang terletak antara 154 sampai 156. Itu adalah 7 buah data. Begini cara membacanya. Di data ini, data yang paling banyak itu atau tinggi siswa yang paling banyak itu berkisar antara 163 sampai 165. Banyak siswa yang tingginya demikian itu adalah 27 orang. Limit. Terlihat limit atau limit ini disebut juga tepi bawah, batas, nilai tengah, dan lebar kelas. Lebar kelas sering juga disebut panjang kelas. Limit kelas atau tepi kelas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Adalah nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Batas kelas, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nilai tengah kelas, nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu adalah nilai tengahnya. Lebar kelas atau yang sering disebut panjang kelas, selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Jadi selisihnya batas atas dikurang dengan batas bawah, itu adalah lebar kelas atau panjang kelas. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan rank atau jangkauan data. Untuk menentukan rank, pertama kita buatkan dulu statistik jajaran, yaitu dengan mengurutkan data dari yang kecil hingga sampai yang besar. Kemudian data paling besar kita kurangkan dengan data yang paling kecil. Nah, langkah selanjutnya tentukan banyak kelas. Banyak kelas sering digunakan adalah aturan Stargess. Aturan Stargess itu adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log banyak data, log N, di mana N ini adalah banyak data. Biasanya ini kebanyakan sering desimal hasilnya. Kalau dia desimal, itu dibulatkan ke atas. Bulatkan ke atas. Contoh, hasilnya misalnya 13,2. Ini dibulatkan ke menjadi 14. Atau 11,1. Itu dibulatkan ke 12. Langkah selanjutnya tentukan lebar kelas atau panjang kelas. Bagaimana cara menentukan lebar kelas atau panjang kelas? Yaitu rentang ini dibagi dengan banyak kelas, maka dapatlah panjang kelasnya. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah biasanya sering dipakai itu data terkecil. Kemudian batas bawah ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi kalau 2,5 berarti tambah 2,5. Tambah, tentukan limit atas kelas bawah atau tentukan
limit atau TP atas kelas. Kemudian tentukan nilai tengah kelasnya, kemudian tentukan frekuensi. Ini langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita lihat contoh. Ini disajikan data dari 60 orang mahasiswa. Ini nilai-nilai mata kuliah. Jadi untuk lebih gampangnya ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara menyajiannya? Kita ambil data terkecilnya adalah 10 dan data terbesar 98. Maka rentang sama dengan 98 kurang 10 sama dengan 88. Jadi jangkauan atau rentangnya adalah 88. Untuk mencari kelas, ya gunakan aturan Stargers. 1 ditambah 3,3 kali log 60. Kita cari log 60 dikalikan 3,3 baru ditambahkan 1. Hasilnya 6,8. 6,8 ini dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi 7. Dengan demikian banyak kelas adalah 7 kelas. Lebar kelas. Lebar kelas rentang dibagi banyak kelas. Berarti 88 dibagi dengan 7 sama dengan 12,5. Ini juga berbentuk desimal dibulatkan ke atas menjadi 13. Nah, TP bawah kelas pertama adalah 10 kurang 0,5 menjadi 9,5 ditambah dengan 12,5 panjang kelas. Ditambah dengan 12,5 sama dengan 22. Jadi TP atasnya, batas atasnya adalah 22. Ini dia. 10 sampai 22 ini intervalnya per kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Kelas pertama batas bawahnya 10, batas atasnya 22. Kelas kedua batas atasnya 23, batas bawahnya 23, batas atasnya 35. Kelas ketiga batas bawahnya 36, batas atasnya 48 dan seterusnya. Nah, kita tentukan frekuensi. Ini frekuensi dari data tadi. Ini frekuensi nilai yang terletak antara 10 sampai 22 ada 3 buah. Dari mana datangnya 3 ini? Kita lihat, ini dia. Kita lihat nilai yang terletak antara dari 10 sampai 22. Artinya yang terkecilnya 10, besarnya 22. Mana dia? Kita lihat ini. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini dia. Yang terletak antara 23 sampai 35. Nih. Yang terletak antara 36 sampai 48. Nih. Yang terletak antara 49 sampai 61 adalah 8. Ini dia. 60, 52, 57, 54, 60, 61, 55. Kemudian yang terletak antara 62 sampai 74 ini. Seperti itu seterusnya. Ini dia. Yang 20. Ini data yang terletak antara 75 sampai 87. Dan begitu seterusnya. Dihitung masing-masing data yang terletak antara 75 sampai 87. Ada 20 data. Jadi inilah frekuensinya, berarti frekuensinya 20. Kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atas kelas. Batas bawahnya adalah ini 10, batas atasnya 22. Batas bawah 23, batas atas 35. Batas bawah 36, batas atas 48 dan seterusnya seperti itu. Kemudian TP bawah dan TP atas. TP bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti 10 kurang 0,5, 9,5. Batas atas kelas pertama ditambah 0,5. Berarti 22 ditambah 0,5 menjadi 22,5. Kemudian ini 23 dikurang 0,5 menjadi 22,5. Ini dia. Kemudian 35 ditambah 0,5 menjadi 35,5. 36 kurang 0,5 menjadi 35,5.
48 tambah 0,5 menjadi 48,5 dan seterusnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Penentuan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ada dua. Ada frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini yang Bapak sajikan ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya yang kurang dari tepi atas atau dari batas atas. Kalau yang lebih dari batas bawah. Nah, sekarang ini yang kurang dari. Ini berarti yang kurang dari 22 ada 3 buah data. Maka frekuensinya 3. Yang kurang dari 35 ada 7, yaitu 3 tambah 4, 7. Yang kurang dari 48, data yang kecil dari 48 ada 12. Jadi banyak data yang pada kelas pertama ditambah banyak data kelas kedua ditambah banyak data kelas ketiga ada 12. Seperti itu seterusnya untuk mencari frekuensi kumulatif. Untuk penentuan titik tengah. Ini XI ini adalah titik tengah. XI titik tengah. Bagaimana cara menentukannya? 10 ditambah 22. 10 tambah 22 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, 23 tambah 35 dibagi 2 sama dengan 29. 36 tambah 48 dibagi 2 sama dengan 42. Kemudian 49 ditambah 61 dibagi 2 sama dengan 55. Seperti itu selanjutnya. Tabel distribusinya. Nah, yang tabel distribusi ini yang lengkapnya. Berarti kita cari, sudah dapat tadi frekuensi KI, ini frekuensi kelas KI, kelas pertama, kelas kedua. Frekuensi ini dikalikan dengan titik tengah. 3 kali 16, 48. 4 dikali 29, 116. 5 dikali 42 sama dengan 210. 8 dikali 55 sama dengan 440. 14 dikali 68 sama dengan 952. Ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya 3950. Yang ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya 60. Jangan sampai salah. Karena data tadi jumlah siswanya ada 60, kalau tidak sama dengan 60 berarti ada salah hitung frekuensinya. Nah, agar siswa semua lebih paham, silakan dikerjakan tabel ini, tugas ini, kemudian dibuatkan tabelnya. Dan jangan lupa nanti dikumpulkan. Demikian penyajian, cara menyajikan tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan supaya siswa tidak tertular oleh COVID-19 atau virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.